Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan kisah yang sahih dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita dengarkan pada saat menjelang tidur. Memasuki kisah ketujuh, yaitu kisah Ashabul Hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu utuslah kepadaku seorang anak muda biar kuajarkan kepadanya sihir. Maka diutuslah seorang pemuda yang akhirnya belajar sihir kepadanya. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir, dari rumah raja dia melewati rumah seorang rahib, seorang pendeta. Pemuda tersebut mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda begitu kagum dengan perkataan rahib tersebut. Setiap kali ia akan ke rumah tukang sihir, ia mampir terlebih dahulu ke rumah rahib untuk berbincang-bincang. Suatu ketika, begitu dia sampai di rumah sang tukang sihir, karena terlambat, serta-merta dia dipukul. Kemudian dia mengadukan pada si rahib. Sang rahib berkata, jika engkau ditanya sebab keterlambatanmu dan takut dipukul tukang sihir, katakan saja padanya, aku terlambat karena urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah, aku terlambat karena belajar dengan tukang sihir. Suatu kali dia menyaksikan binatang besar yang menakutkan dan menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, saat ini aku akan mengetahui apakah perintah tukang sihir lebih dicintai Allah ataukah perintah sang rahib. Setelah itu ia mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika perintah rahib lebih engkau cintai dan ridhoi daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini sehingga manusia dapat melewati jalan ini. Lalu dia melemparkannya dan binatang itu pun mati. Lalu dia pergi. Maka dia beritahukan hal itu kepada rahib. Sang rahib berkata, wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dari diriku. Telah sampai suatu tingkatanmu sebagaimana yang aku saksikan. Tapi ingat, kelak engkau akan diuji. Pada saat engkau diuji, ketika itu jangan tunjukkan siapa diriku dan keberadaanku. Selanjutnya pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sopak, dan segala jenis penyakit. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah, ada seorang pejabat raja yang buta. Dia mendengar tentang pemuda yang mampu mengobati berbagai penyakit. Maka dia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, sembuhkanlah aku dan kau boleh memiliki ini semua. Pemuda itu menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya. Insya Allah dia akan menyembuhkanmu. Dia lalu beriman kepada Allah dan dia benar-benar sembuh. Kemudian dia datang menghadap raja dan duduk di sisinya seperti sedia kala. Sang raja bertanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Dia menjawab, Tuhanku. Raja bertanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Dia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka sang raja terus-menerus menyiksanya, sehingga akhirnya dia menunjukkan kepada orang pemuda yang mengobati dan mengislamkannya. Pemuda itu pun didatangkan. Sang raja berkata, wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, sopak dan berbagai penyakit lainnya.
Sang pemuda menangkis, "Aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkanku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja itu pun menyiksa pemuda tersebut tanpa henti, sehingga dengan terpaksa ia memberitahu tentang rahib. Kemudian sang rahib didatangkan, dan raja berkata, "Kembalilah kepada ajaran agamamu semula." Namun ia menolak. Lalu raja meminta ajudan untuk mengambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, dan kepala rahib pun terbelah menjadi dua. Kemudian pejabat kerajaan yang dulu buta dipanggil agar menghadap raja, lalu dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu semula." Ia menolak, lalu di tengah kepalanya diletakkan gergaji dan dibelah menjadi dua. Tibalah giliran sang pemuda, kepadanya juga dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu semula." Ia menolak, lalu sang raja menyerahkannya kepada beberapa orang. Sang raja berkata, "Bawalah ia ke gunung sana. Sesampainya kalian di puncak gunung, kalau ia mau kembali kepada agamanya semula, maka lepaskanlah. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke dalam jurang." Mereka pun berangkat dengan membawa pemuda tersebut. Ketika sampai di ketinggian gunung, sang pemuda berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba gunung itu berguncang hebat terhadap mereka, sehingga mereka tergelincir, dan selamatlah sang pemuda, sehingga kemudian dia pergi menemui raja. Raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Sang raja kembali mengirimnya dengan beberapa pengawal dalam sebuah perahu kecil. Raja berkata, "Jika kalian berada di tengah lautan, biarkan dia jika mau kembali kepada agama semula, jika tidak, lemparkanlah ia ke dalam lautan." Kemudian mereka berangkat, dan sesampainya di laut, sang pemuda berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Perahu pun terbalik dan mereka semua tenggelam. Sementara sang pemuda dapat datang lagi menghadap raja. Sang raja heran dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Pemuda menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Lalu sang pemuda berkata, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang kuperintahkan." Raja pun penasaran, "Apa perintahmu?" Sang pemuda menjawab, "Kumpulkanlah orang-orang di satu padang yang luas, lalu saliblah aku pada sebatang pohon. Setelah itu ambillah anak panah dari sarung panahku dan letakkan di dadaku, lalu ucapkanlah, 'Bismillah Rabbil Ghulam,' dengan nama Allah Tuhan sang pemuda, dan panahlah aku. Jika engkau berkenan melaksanakan perintahku, berarti engkau berhasil membunuhku." Maka raja mengumpulkan orang-orang di sebuah padang yang luas dan menyalipnya pada sebatang pohon dan mengambil panah dari sarung panahnya. Kemudian meletakkannya di dadanya, lalu mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam. Kemudian memanahnya tepat mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di bagian yang terkena panah lalu meninggal. Menyaksikan tragedi ini, maka orang-orang berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." Lalu seseorang datang menghadap raja dan berkata, "Tahukah Anda apa yang selama ini Anda takutkan kini telah terjadi? Semua orang telah beriman." Kemudian raja memerintahkan untuk membuat parit-parit, yaitu ukhdud, di beberapa persimpangan jalan. Kemudian dinyalakan api di dalamnya. Sang raja bertitah, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya semula, bakarlah. Siapa yang menolak kembali kepada agamanya semula, bakarlah atau lemparkanlah ke dalam parit." Para ajudan pun melaksanakan perintah raja, hingga kemudian tiba giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Sepertinya ibu tersebut enggan untuk terjun ke dalam bara api. Tiba-tiba saja sang bayi berkata, "Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Tirmizi.
Pelajaran yang dapat dipetik. 1. Zaman dulu para raja atau penguasa biasa menggunakan sihir dan dukun untuk kemaslahatan pribadinya. 2. Pada hakikatnya sihir itu ada dan mempunyai dasar serta kaidah. 3. Diperbolehkan bohong saat peperangan atau yang sejenisnya dalam rangka menyelamatkan jiwa. 4. Teguh dalam keyakinan dan kebenaran. 5. Ahlus sunnah wal jamaah mempercayai adanya karomah para wali. 6. Terkabulnya doa seorang mukmin yang soleh. 7. Orang mukmin senantiasa mendapat cobaan dan musuh selalu berusaha menguasai mereka dengan melancarkan berbagai celaan. 8. Pengorbanan jiwa dalam perang fisabilillah tidak sama dengan bunuh diri. 9. Gencarnya serangan yang dilancarkan orang-orang kafir terhadap orang mukmin. 10. Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang mukmin dan sebaiknya dia selalu menghinakan orang-orang kafir. 11. Kewajiban untuk senantiasa bersabar dan tegar menghadapi siksaan musuh. Yang ke-12, keutamaan berdakwah di jalan Allah. Dan seorang da'i yang menyeru untuk menyembah Allah akan selalu rela dalam mengorbankan yang termahal dari apa yang dimilikinya, sekalipun untuk keberhasilan dakwahnya. Demikianlah kisah yang saya bacakan dari kisah pengantar tidur, yaitu kisah seorang pemuda yang teguh imannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan semoga kita bisa menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dengan ujian yang selamat dari segala fitnah, dari segala musibah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.